Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Alisanti dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini kelas B tahun 2018, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Saya akan memaparkan materi mengenai model pendidikan sekolah Kartini. Sebelum masuk ke materi, saya akan memainkan recorder dengan lagu Ibu Kita Kartini. Berikut saya akan menampilkan mind map. Biografi Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini atau lebih sering dikenal dengan nama R.A. Kartini lahir di Jepara pada 21 April 1879. Beliau merupakan dari keluarga priayi atau bangsawan Jawa. Kartini adalah putri dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M.A. Ngasiri. Kartini merupakan anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Sang ayah merupakan seorang wedana atau kepala wilayah administrasi kepemerintahan di antara kabupaten dan kecamatan. Ibunya Kartini yang bernama Ngasiri merupakan anak dari Kiai Haji Madirono dan Nyai Haji Siti Aminah yang merupakan guru agama di Telukawur, Jepara. Sementara ayahnya masih berada di garis keturunan Hamengkubuwono ke-6. Sebagai keluarga bangsawan, tentunya Kartini mendapatkan pendidikan yang cukup dibandingkan perempuan lain pada zamannya. Ia mendapatkan kesempatan sekolah di ELS atau European Leisure School hingga usianya 12 tahun. Bekal pendidikan yang didapatkannya memunculkan cita-cita untuk berjuang mengangkat derajat wanita pribumi agar mendapatkan hak yang setara dengan kaum laki-laki. Konsep pendidikan perempuan Kartini. Pendidikan bagi Kartini merupakan suatu alat yang digunakan untuk membuka pikiran masyarakat ke arah yang lebih modern. Tujuan pendidikan perempuan Kartini adalah menjadikan perempuan yang cakap dan baik, yang sadar akan panggilan budinya, sanggup menjalankan kewajibannya yang besar dalam masyarakat, agar dalam masyarakat menjadi ibu yang baik, pendidik yang bijaksana, pengatur rumah tangga yang mampu memegang keuangan, serta pembantu yang baik bagi siapapun yang memerlukan bantuan. Konsep pendidikan yang digagaskan Kartini telah terwujud pada masa sekarang, di mana perempuan dapat mengakses pendidikan dimanapun dan kapanpun ia berada. Akses pendidikan bagi perempuan telah terbuka, sehingga perempuan-perempuan Indonesia masa kini dapat meningkatkan jenjang pendidikannya hingga perguruan tinggi. Saat ini telah banyak perempuan yang bergelar profesor, doktor, dan sebagainya. Praktik pendidikan perempuan di Sekolah Kartini. Sekolah Kartini pertama kali dibuka oleh Kartini dan Rukmini pada tahun 1903. Mula-mula muridnya hanya 9 orang, sedikit demi sedikit muridnya bertambah. Materi yang diajarkan berupa membaca, menulis, menjahit, merenda, dan sebagainya. Seperti konsep yang digagas Kartini tanpa melibatkan kurikulum pemerintah. Karena tujuan Kartini bukan hanya memberikan pendidikan umum saja, melainkan pula pendidikan budi pekerti. Kontribusi Kartini dalam pengembangan pendidikan Islam. Kekritisan Kartini bukan hanya dalam persoalan sosial masyarakat, namun juga dalam hal agama. Ancaman kristenisasi dari para penjajah yang mengajak umat Islam untuk masuk agama mereka, disertai dengan jaminan pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, bahkan terkadang juga dilakukan melalui paksaan
dapat memecah belah umat Islam dan merusak pendidikan Islam. Pandangan Kartini tentang agama sangatlah universal. Kartini melihat bukan dari sudut pandang Islam saja, namun dari kacamata di luar Islam yang melihat agama sebagai suatu kepercayaan umum yang dianut oleh seluruh umat manusia. Masyarakat Islam pada zaman Kartini adalah masyarakat Islam yang memiliki pemahaman dangkal tentang Islam itu sendiri, karena belum banyak yang memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran Islam. Bahkan, Al-Quran yang merupakan pedoman hidup umat manusia tidak boleh diterjemahkan, dan sedikit sekali orang yang mengetahui makna yang terkandung dalamnya. Meskipun Kartini memiliki pemahaman agama yang terbatas, Kartini meyakini bahwa agama memiliki peran yang besar bagi masyarakat dan peradaban manusia. Selain itu, sekolah Kartini juga tidak melupakan materi agama. Agama dijadikan sebagai materi dasar untuk memahami ilmu pengetahuan lainnya. Sekolah Kartini. Sekolah Kartini pertama kali didirikan di Semarang pada tahun 1913. Kemudian didirikan di kota lainnya di Pulau Jawa pada tahun berikutnya. Total keseluruhan sekolah Kartini berjumlah 7 sekolah. Berikut ada tabel lokasi sekolah Kartini dan tanggal diresmikan. Pertama, di Semarang, yaitu diresmikan pada 15 September tahun 1913. Kemudian di Madiun pada 5 Januari 1914. Di Batavia atau Jakarta pada 11 Januari 1914. Kemudian di Buitenzorg atau Bogor, yaitu pada Februari tahun 1914. Di Malang pada bulan September tahun 1915. Kemudian di Cirebon pada 31 Januari tahun 1916. Dan terakhir di Pekalongan pada 1 November 1916. Pada tahun pertama, jenjang pendidikan di sekolah Kartini hanya sampai kelas 2. Jumlah total siswa kelas 1 yaitu sebanyak 87 orang, yang dibagi ke dalam 3 kelas. Sedangkan jumlah siswa kelas 2 sebanyak 25 orang. Jadi total siswa di sekolah Kartini Semarang pada tahun pertama yaitu berjumlah 112 siswa. Jumlah yang cukup banyak untuk siswa sekolah perempuan, dengan kisaran usia antara 7 hingga 13 tahun. Berikut saya tampilkan tabel jumlah siswa sekolah Kartini Semarang pada tahun 1913 hingga tahun 1937. Pada tahun 1914, lama pendidikan di sekolah Kartini menjadi 3 tahun. Berikutnya, jenjang pendidikan di sekolah Kartini bertambah 1 tahun setiap tahunnya. Pada tahun 1919, jenjang pendidikan di sekolah Kartini telah genap menjadi 7 tahun, sesuai dengan aturan sekolah dasar pemerintah. Jumlah siswa di sekolah Kartini setiap tahunnya semakin banyak, tetapi tidak banyak siswa sekolah Kartini yang dapat menyelesaikan pendidikan. Rata-rata dari satu angkatan hanya 50% saja yang dapat menyelesaikan hingga ke kelas 7. Semenjak tahun 1920, lulusan sekolah Kartini mendapatkan ijazah. Mayoritas guru di sekolah Kartini adalah orang Belanda, sehingga sekolah Kartini dianggap memiliki kualitas yang baik. Gaya berbusana yang dikenakan oleh para siswa di sekolah mengikuti budaya Jawa saat itu, yaitu mengenakan kebaya dan kain jarik serta rambut disanggul ke belakang. Ini membuat siswa di sekolah Kartini nampak anggun dan bersahaja. Hingga saat ini, bangunan bekas sekolah Kartini masih berdiri. Bangunan ini dimanfaatkan sebagai gedung Sekolah Dasar Negeri Sarirejo 1 di Jalan Dr. Cipto Semarang. Tetapi, masyarakat masih menyebut SD tersebut sebagai SD Kartini.